Florida baru saja menjatuhkan jutaan tikus mati ke kawasan Everglades untuk melawan invasi ular piton Burma, dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan membuat semua orang yang menyaksikannya terkejut. Teknisi satwa liar Marcus Reyes menggantungkan tubuhnya keluar dari helikopter di atas Alligator Alley pada suatu pagi di hari Selasa, mengulurkan tangan ke dalam karung kanvas, melepaskan tikus pertama ke arah kanopi di bawahnya. Setiap tikus membawa sesuatu di dalamnya. Setiap tikus diikatkan pada selembar kertas karton kecil berbentuk sirip yang dirancang untuk tersangkut di antara ranting-ranting pohon. Dan hal yang tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya bukanlah ular-ular yang berhasil dibunuh, melainkan segala sesuatu yang lain. Reyes bukan bertindak di luar sistem, dia bukan bekerja secara mandiri. Dia berada tepat di posisi yang diinginkan negara bagian Florida. 60 meter di atas Alligator Alley, mengoperasikan mesin penyebar yang dibautkan ke lantai helikopter, 900 kartrit umpan per magasin, 4 magasin di dalam helikopter, 3.600 tikus dilepaskan sebelum pengisian ulang pertama. Masing-masing diikat pada sirip karton yang menangkap angin saat jatuh, tersangkut di cabang-cabang bagian atas, dan menahan umpan tergantung di kanopi, alih-alih membiarkannya jatuh ke tanah, dirancang untuk menggantung di sana dan menunggu. Dan di dalam setiap tikus itu, ada sesuatu yang telah ditambahkan, sesuatu yang legal, sesuatu yang sangat biasa, sesuatu yang mungkin sedang ada di lemari obatmu sekarang. Para ilmuwan mengusulkan agar program ini diperluas hingga jutaan jatuhan di seluruh wilayah Florida Selatan. Sasarannya adalah ular piton Burma. Alasan mengapa rencana ini mungkin benar-benar berhasil adalah bagian paling mengejutkan dari cerita ini. Alasan mengapa rencana ini mungkin gagal, bahkan lebih mengkhawatirkan, ular yang tidak bisa diinyahkan oleh Florida. Mari kita mulai dari angka-angkanya, karena angka-angka itulah yang menghancurkan kepercayaan semua orang terhadap pendekatan konvensional. Sejak tahun 2017, gabungan lembaga negara dan pemburu berlisensi telah menyingkirkan lebih dari 10.000 ekor ular piton Burma dari lahan liar Florida. Tantangan Piton Tahunan, sebuah kompetisi yang disponsori negara dan diikuti ratusan pemburu, berhasil menangkap antara 100 hingga 200 ekor ular per acara. Kontraktor pemerintah bekerja sepanjang tahun, pemburu swasta menyusuri tanggul pada malam hari dengan lampu kepala dan tangan kosong. Dan inilah hal yang tidak ingin dikatakan siapapun secara terus terang. Ini tidak berhasil. Rata-rata dibutuhkan 12 jam kerja gabungan dari berbagai lembaga hanya untuk menangkap seekor piton. Investasi besar. Hasil yang sangat terbatas. Tidak ada yang benar-benar mengetahui jumlah populasi yang sesungguhnya. Perkiraan terbaik berkisar dari puluhan ribu hingga angka yang secara aktif dihindari disebutkan oleh para pengelola satwa liar di depan umum. Yang disepakati oleh semua model adalah bahwa laju reproduksi piton melampaui laju penyingkiran pada margin yang tidak bisa ditutup oleh program perburuan konvensional manapun. Seekor betina bertelur hingga 100 butir per kopling. Ular-ular ini tak terlihat di antara rerumputan padat. Mereka tidak berperilaku seperti mangsa, mereka berperilaku seperti hantu. Ular piton Burma hampir pasti tiba di Florida melalui perdagangan hewan peliharaan eksotis. Anak-anak ular dijual murah di pameran reptil, lalu dilepaskan ke alam liar ketika mereka menjadi tak terkendali, yang terjadi dengan cepat ketika seekor hewan peliharaan sepanjang 60 cm tumbuh menjadi predator puncak seberat 75 kg, dan sepanjang hampir 5 meter yang menelan rusa utuh. Para ilmuwan telah menemukan rusa yang masih utuh di dalam perut piton, kuku, tanduk, seluruh tubuh hewan tersebut. Populasi rakun di sebagian kawasan Everglades anjlok 90%. Oposum, kelinci, burung-burung yang bersarang. Piton menerapkan satu pengujian terhadap semua yang ditemuinya. Apakah ini bisa masuk ke dalam tubuhku? Everglades menjawab pertanyaan itu dengan menjadi lanskap paling ramah piton di luar Asia Tenggara. Rerumputan padat, air hangat yang tak bertepi, tanpa musim dingin. Setiap strategi penyingkiran konvensional menemui batas yang sama. Kamu tidak bisa memburu hewan yang tidak bisa kamu temukan. Kamu tidak bisa menjebak predator yang tidak membutuhkan umpan. Kamu tidak bisa meracuni ular ketika racun itu juga membunuh semua makhluk lain di dalam air. Jadi para peneliti berhenti bertanya bagaimana cara memburu mereka dan mulai bertanya sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika makanan itu sendiri bisa menjadi senjata? Untuk menemukan jawabannya, mereka harus melihat ke sebuah pulau yang hampir tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan warga Amerika. Sebuah tempat di mana mimpi buruk ini sudah berlangsung selama 40 tahun. 8.000 mil di sebelah barat Florida, sebuah pulau kecil di Pasifik bagian barat.
mengalami versi krisisnya sendiri beberapa dekade sebelum ada yang memiliki panduan untuk menghadapinya. Pada tahun 1952, seekor ular pohon coklat tiba di Guam di dalam kargo militer. Tampilannya tidak mencolok. Panjangnya sekitar 1 meter, berbisa ringan, tidak agresif terhadap manusia. Pada tahun-tahun awal, ahli biologi satwa liar hampir tidak mencatatnya. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa ular itu penting. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Burung-burung di Guam telah menghabiskan ribuan tahun berevolusi tanpa pemangsa sama sekali di permukaan tanah. Mereka bersarang di dahan-dahan rendah. Mereka bertelur di padang rumput terbuka. Tidak ada rasa takut bawaan terhadap ular karena selama ini tidak ada ancaman yang datang dari bawah. Tidak ada naluri waspada, tidak ada kebiasaan menghindari bahaya. Bagi ular pohon coklat, ini bukan sebuah ekosistem. Ini adalah gudang makanan tanpa kunci sama sekali. Dr. Julie Savage tiba di Guam pada awal tahun 1980-an sebagai mahasiswa pascasarjana dari Universitas Illinois yang ditugaskan untuk mencari tahu mengapa burung-burung itu menghilang. Penjelasan dari warga lokal pertama-tama mengarah ke pestisida, lalu ke penyakit. Kemudian ia mulai menemukan telur-telur yang rusak akibat serangan ular di sarang-sarang yang telah ditinggalkan. Ia kemudian menggambarkan momen saat kebenaran itu akhirnya menghantamnya. Berdiri di dalam hutan yang seharusnya dipenuhi kicauan burung, namun yang terdengar hanyalah keheningan mutlak, lalu menatap ke bawah dan menemukan seekor ular pohon coklat tepat di kakinya. Ia memahami segalanya. Ia menerbitkan temuannya pada tahun 1987 di jurnal Conservation Biology, komunitas ilmiah terperanjat. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Para ilmuwan pada akhirnya mencatat kepadatan hingga 5.000 ekor ular pohon coklat per mil persegi di hutan Guam. 12 spesies burung sama sekali berhenti berkembang biak di pulau itu. 8 spesies mengalami penurunan populasi lebih dari 90%. Tradisi budaya, nyanyian, upacara, serta legenda yang berkaitan dengan burung-burung yang telah ada selama ribuan tahun pun lenyap begitu saja. Hutan-hutan Guam menjadi sunyi senyap dalam kurun waktu kurang dari 40 tahun. Ular-ular itu tidak berhenti hanya pada burung. Ular pohon coklat dengan mudah memanjat dan tidak bisa membedakan antara ranting pohon dengan kabel listrik. Guam mulai mengalami rata-rata sekitar 200 kali pemadaman listrik per tahun akibat ular-ular yang menjembatani transformator. Perkiraan kerugian ekonomi akibat invasi ini mencapai 4,5 juta dolar. Dan angka itu belum mencakup kerugian akibat hilangnya burung-burung itu sendiri, para penyerbuk, penyebar biji, serta infrastruktur biologis tak kasat mata yang menjaga keseluruhan hutan tetap berfungsi. Karya Savage tidak sekadar mendokumentasikan sebuah bencana. Ia memulai sebuah perlombaan untuk menemukan solusi sebelum setiap pulau lain di Pasifik menghadapi nasib yang sama. Perlombaan itu menghasilkan sesuatu yang pada awalnya terdengar benar-benar gila. 3. Pil di lemari obatmu. Acetaminophen, senyawa aktif dalam Tylenol, pereda nyeri yang ada di rak kamar mandimu sekarang. Senyawa ini bersifat sangat mematikan bagi ular pohon coklat. Dosis sekitar 80 mg dapat membunuh seekor individu dewasa rata-rata. Hati ular tidak mampu memetabolisme senyawa tersebut. Organ itu berhenti berfungsi sepenuhnya. Kamu tidak bisa menyebarkan pil begitu saja di tengah hutan, tapi kamu bisa memasukkan 80 mg acetaminophen ke dalam seekor tikus mati. Kamu bisa mengikatkan tikus itu pada sebuah pita karton yang dirancang khusus agar tersangkut di kanopi pohon, lalu melepaskannya dari helikopter. Pusat Penelitian Satwa Liar Nasional (USDA) mulai menguji konsep umpan tikus ini di lapangan Guam sejak tahun 2000-an. Ahli biologi Bryce Ohashi mengordinasikan beberapa operasi skala besar. Yang pertama, uji coba awal menjatuhkan sekitar 2.000 tikus beracun ke bagian-bagian hutan yang ditargetkan. Survei pasca penebaran menemukan bahwa jumlah ular di area yang telah diberi perlakuan turun sebesar 80%. 80%. Dalam satu operasi saja. Kampanye yang lebih besar meningkat hingga 30.000 penebaran umpan sekaligus, menargetkan hamparan luas habitat ular yang telah terdokumentasi. Tidak rumit, tidak mahal, dan cara ini berhasil di mana jebakan dan perburuan konvensional tidak pernah mampu melakukannya. Lalu datanglah keterkaitan yang membuat Florida mulai memperhatikan. Ular piton Burma ternyata juga rentan terhadap acetaminophen. Jalur metabolik yang sama yang membuat ular pohon coklat mudah terpengaruh juga ada pada ular piton Burma. Para peneliti di Universitas Florida memastikannya.
Senyawa dalam botol Tylenolmu sama mematikannya bagi ular piton Burma, seperti halnya bagi ular pohon coklat. Pertanyaan yang menyusul pun tak terhindarkan. Mengapa tidak diterapkan di Florida? 4. Mengapa yang muda sangat penting? Jawabannya dimulai dari sebuah detail biologis yang hampir tidak pernah muncul ketika gagasan ini dibahas dalam lingkaran konservasi. Ular piton Burma dewasa terlalu besar untuk bisa dijangkau secara langsung melalui pendekatan ini. Seekor individu yang sudah dewasa dengan panjang 16 kaki dan berat 165 pon tidak berburu tikus. Seekor tikus sama sekali tidak relevan bagi hewan yang memangsa rusa secara utuh. Bagi para individu dewasa, sumber makanan di Everglades tidak mencakup sesuatu sekecil seekor tikus mati yang tergantung di pohon. Namun para individu dewasa bukanlah targetnya. Dr. Kristen Hart adalah seorang herpetologis dari Universitas Florida yang telah menghabiskan bertahun-tahun di kamp lapangan di tepi timur Taman Nasional Everglades meneliti satu demografi tersebut. Strategi ini sebetulnya dirancang untuk ular-ular muda, bayi ular, serta ular yang baru memasuki tahun pertama dan kedua kehidupannya. Pada ukuran tubuh seperti itu, yang kira-kira sebanding dengan ular pohon coklat dewasa, tikus adalah mangsa yang paling tepat. Ular-ular muda memang aktif memburu hewan pengerat kecil, dan yang tak kalah penting, piton muda gemar memanjat. Berbeda dengan piton dewasa berukuran raksasa yang lebih banyak menghabiskan waktu di air atau di bawah vegetasi lebat di tanah, piton-piton muda bergerak melalui kanopi, dahan-dahan rendah, tepat di zona vertikal tempat umpan tikus kertas bergelantungan. Hart telah memantau puluhan piton muda menggunakan telemetri radio, memasang pemancar kecil pada bayi ular, lalu mengikuti pergerakan mereka melewati medan yang nyaris tidak bisa dijejaki pemburu manusia dengan berjalan kaki. Ketika data telemetri pertama kali masuk, ia terhenti di depan laptop lapangannya. Garis-garis pergerakan itu tidak bertahan rendah di rerumputan tempat para ular dewasa tinggal. Mereka bergerak ke atas. Si kecil-kecil itu adalah pemanjat, penjelajah, selalu berpindah-pindah di antara vegetasi, memburu apa saja yang sesuai ukurannya. Pola perilaku itulah kemampuan memanjat, kebiasaan berburu aktif, serta profil mangsa berukuran kecil, yang menjadi fondasi biologis menyeluruh dari strategi mousetrap yang diterapkan di Florida. Umpan itu dirancang dengan presisi untuk menyesuaikan ukuran dan perilaku piton muda. Dan piton muda itu sendiri secara biologis memang terprogram untuk mengejar tepat jenis mangsa yang ditawarkan. Inilah hitungan matematis mengapa hal ini sangat penting. Seekor piton Burma betina tidak perlu hidup hingga mencapai kematangan reproduksi agar populasinya tetap bertahan. Yang perlu dilakukan hanyalah mencegah mereka mencapai usia itu. Bunuh cukup banyak piton muda secara konsisten, sepanjang cukup banyak musim, di cukup banyak wilayah lanskap, maka populasi dewasa tidak akan lagi tergantikan. Strategi ini bukan tentang memusnahkan ular-ular yang ada hari ini. Ini tentang memastikan tidak ada ular lagi dalam 10 tahun ke depan. Untuk mencakup Everglades dan wilayah sebaran piton di seluruh Florida bagian selatan, para peneliti memperkirakan program ini akan membutuhkan jutaan penjatuhan umpan, bukan ribuan, melainkan jutaan, yang dikerahkan beberapa kali dalam setahun. Skala pekerjaan yang sedang Marcus Reyes garap pada Selasa pagi itu di atas Alligator Alley hampir mustahil untuk dibayangkan sepenuhnya, dan disinilah kisah ini berhenti menjadi kisah sukses. 5. Efek domino. Karena begitu jutaan tikus berisi acetaminophen dijatuhkan ke salah satu ekosistem paling kaya keanekaragaman hayati di benua itu, kamu tidak bisa mengendalikan apa lagi yang akan menemukannya. Everglades bukanlah Guam. Pada saat penjatuhan tikus dimulai di Guam, pulau itu sudah kehilangan sebagian besar kehidupan burung aslinya. Perhitungan kerusakan sampingan di sana tampak jauh lebih suram. Ekosistemnya sudah hancur. Penjatuhan itu hanya mengelola bencana yang sudah berlangsung. Everglades masih menopang 350 spesies burung, 60 spesies reptil, 40 spesies mamalia, dan 50 spesies ikan. Ini adalah salah satu sistem ekologi paling kompleks di Amerika Utara. Dan acetaminophen tidak hanya membunuh piton. Mulailah dengan hewan-hewan yang sudah berada di bawah tekanan paling berat. Populasi rakun dan oposum di Everglades sudah merosot sekitar 90% akibat predasi piton. Mereka adalah pemakan hewan pengerat. Seekor tikus mati di rerumputan bukanlah tanda bahaya bagi mereka. Itu adalah santapan mudah.
Populasi yang sudah terdesak ke ambang kepunahan oleh satu predator invasif kini menerima pukulan kedua justru dari kampanye yang dirancang untuk melawan predator itu. Kerusakan tidak berhenti pada konsumsi langsung saja. Seekor tupai memakan tikus yang tercemar dan bertahan hidup, namun residu acetaminophen tetap tersimpan di jaringan tubuhnya. Seekor burung hantu menangkap tupai itu. Keracunan sekunder terjadi. Burung hantu itu membawa bangkai tersebut ke anak-anaknya. Anak-anak raptor sama sekali tidak memiliki toleransi terhadap racun itu. Begitulah caranya satu kali penjatuhan umpan berubah menjadi rantai pembunuhan yang berlangsung sebulan penuh, bergerak secara tak kasat mata ke atas melalui jaring-jaring makanan. Burung pemangsa setempat seperti burung hantu, elang berekor merah, dan elang gundul memang tidak terutama mencari bangkai. Namun mereka akan mengambil tikus mati di vegetasi rendah, terutama di musim paceklik. Bagi raptor dewasa, seekor tikus mungkin tidak langsung mematikan, namun raptor memberi makan anak-anaknya. Serangkaian kegagalan bersarang pada populasi elang atau osprey tidak akan tampak hingga survei musim kawin mulai menunjukkan pohon-pohon yang kosong. Dan kemudian datanglah proyeksi yang tidak ada seorang pun di ruangan itu yang siap untuk mendengarnya. Korban terburuk yang mungkin ditimbulkan dari seluruh program ini bukan seekor burung, bukan rakun, bukan ular, melainkan seekor kucing. 6 kucing hantu dan sang ular. Tidak ada yang menyebut angka 120. Itulah perkiraan paling konservatif tentang berapa banyak puma Florida yang masih hidup di alam liar. 120 ekor hewan. Seluruh populasi yang tersisa dari sebuah spesies yang dulunya tersebar di seluruh wilayah Tenggara Amerika, kini terjepit di sudut barat daya Florida, dibatasi oleh jalan raya, kawasan pembangunan, dan kawasan Everglades itu sendiri. Inilah lanskap yang sama di mana jutaan tikus berlumur acetaminophen akan dijatuhkan dari helikopter. Ahli biologi konservasi puma Florida, Daryl Land, telah menghabiskan lebih dari 3 dekade melacak populasi ini untuk Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Ia mengenal sebagian besar individu dewasa yang masih hidup melalui data kalung radio mereka. Beberapa di antaranya telah ia ikuti sejak masih anak-anak kucing. Ia bisa menyebutkan nomor identitas setiap individu yang hilang akibat perkelahian teritorial, tertabrak kendaraan, maupun penyakit. Ketika ia membicarakan angka-angka itu, ada nada datar yang khas dalam suaranya. Nada seorang pria yang telah menghitung ulang kalkulasi ini terlalu sering dan tetap tidak ingin hasilnya seperti yang sudah ia tahu. Bagi kucing, acetaminophen termasuk senyawa paling berbahaya yang pernah ada. Hati mereka tidak memiliki jalur enzim yang memungkinkan tubuh manusia memprosesnya dengan aman. Bahkan dosis kecil sekalipun dapat menyebabkan anemia hemolitik, yaitu hancurnya sel darah merah. Gagal hati pun akan menyusul. Dosis yang mungkin hanya menimbulkan penyakit sementara pada rakun seberat 30 pon bisa membunuh puma Florida yang beratnya 130 pon. Puma Florida adalah predator puncak. Mereka memburu rusa dan babi hutan liar. Namun, predator puncak juga bersifat oportunistik. Seekor tikus mati yang tersangkut di ranting rendah tidak membutuhkan tenaga sama sekali, tidak ada risiko, dan tetap merupakan sumber protein gratis. Inilah jenis makanan mudah yang akan langsung disambar oleh kucing besar tanpa pikir panjang. Puma memang suka mengais bangkai. Mereka menyelidiki aroma asing. Mereka bergerak tepat di medan yang akan menjadi titik konsentrasi penurunan umpan, dekat sumber air, di zona peralihan antara rawa dan padang alang-alang. Bayangkan ini, seekor puma Florida, satu dari 120 yang masih tersisa di muka bumi, berjalan melewati semak-semak saat senja. Ia menemukan seekor tikus mati tersangkut di ranting rendah. Ia menelannya dalam 3 detik lalu melanjutkan perjalanan, padahal sudah dalam proses sekarat, tanpa ada cara untuk mengetahuinya. Land pernah menggambarkan bahwa kehilangan 2 atau 3 individu saja akibat kampanye umpan sudah merupakan sesuatu yang secara harfiah tidak bisa ditanggung oleh populasi ini. Tidak ada cadangan, tidak ada ruang gerak. Penilaian risiko puma terhadap strategi penjatuhan tikus ini selalu sampai pada kesimpulan yang sama dalam setiap versinya. Intervensi ini tidak bisa diterapkan di dalam atau berdekatan dengan kawasan jelajah puma aktif tanpa kemungkinan yang tidak dapat diterima bahwa hal itu akan mempercepat kepunahan yang memang sudah berlangsung. Dan kawasan jelajah puma dengan kawasan jelajah ular piton hampir sepenuhnya tumpang tindih di Florida Selatan. Ada satu hewan lagi yang akan terdampak oleh program ini. Satu hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar, namun mungkin paling penting bagi ekosistem Florida saat ini dibandingkan hampir semua makhluk lain di dalamnya. Ular indigo timur adalah ular asli terpanjang di Amerika Utara.
Ia juga salah satu dari sedikit hewan di Florida yang secara aktif akan memburu dan membunuh ular piton Burma muda. Ia mengejarnya, ia memakannya. Dialah pengendali biologis yang seharusnya menekan populasi piton dari dalam ekosistem itu sendiri. Namun populasinya terus merosot akibat kerusakan dan fragmentasi habitat selama beberapa dekade. Program pemerintah yang aktif dan berbiaya mahal saat ini tengah berupaya memulihkan jumlah indigo melalui penangkaran dan reintroduksi. Ular indigo timur memakan tikus. Jika penjatuhan umpan dimulai di Everglades, ular indigo pun akan menjumpai umpan tersebut. Apakah ia memiliki ketahanan terhadap acetaminophen sama sekali tidak diketahui. Belum ada yang mengujinya. Risikonya nyata, belum terukur, dan hampir tidak pernah muncul dalam diskusi publik manapun mengenai program ini. Masih ada satu lagi persoalan mendasar dalam penjatuhan itu sendiri. Penyebaran melalui udara bukanlah instrumen yang presisi. Sebagian besar umpan tikus akan jatuh ke dalam air. Ular piton Burma bersifat semi-akuatik. Habitatnya ditentukan oleh kedekatan dengan danau, rawa, dan sungai yang mengalir lambat. Artinya, penjatuhan umpan dengan sendirinya akan terkonsentrasi di dekat perairan. Artinya, ikan akan memakan tikus yang jatuh ke air. Artinya, rantai makanan akuatik akan menyerap senyawa ini dengan cara yang hampir mustahil untuk dipantau setelahnya. Ular derik berlian timur, ular mulut kapas Florida, ular air asli, semuanya akan menjumpai tikus-tikus umpan itu. Program dalam skala yang sedang diusulkan ini tidak akan terasa sebagai gangguan kecil. Ini akan menjadi intervensi berskala benua yang diterapkan berulang-ulang dari tahun ke dalam sebuah ekosistem yang sudah berjalan dengan margin yang sangat tipis di hampir setiap spesiesnya. 3 hari setelah penjatuhan di hari Selasa, Reyes kembali turun ke lapangan, kali ini langsung di tanah, menerobos air berlumpur menuju kamera jebakan yang diikatkan dengan zip tie pada akar pohon siprus di selatan Alligator Alley. Kamera itu sudah menyala selama 72 jam. Ia mencabut kartu SD-nya, memutar rekamannya di laptop tangguh yang ditaruh di kap truknya, lalu menyisir footage tersebut. Yang muncul di layar bukanlah yang coba dicari oleh program ini. Seekor oposum dengan hidung yang terus bergerak-gerak, menyeret tikus umpan beserta streamer kartonnya ke dalam rerumputan. Seekor rakun 30 menit kemudian, di pohon yang sama, seekor kuntul besar berdiri lama dalam bidang kamera, menatap ke atas ke arah kanopi. Tidak ada ular sanca muda, tidak dalam 72 jam, tidak di lokasi ini. Ia mencatat stempel waktunya, ia mendata spesiesnya, ia berkendara ke lokasi berikutnya. Inilah bagian dari program yang tidak pernah ditulis dalam siaran pers, bagian di mana orang-orang yang menjalankannya belajar secara langsung tentang siapa saja yang terus-menerus datang ke perangkap yang memang bukan dirancang untuk mereka. Lalu di mana posisi Florida sekarang? Florida belum pernah menghadapi perhitungan seperti ini sebelumnya, tapi negara bagian ini sudah menyaksikan apa yang terjadi ketika intervensi biologis berskala besar bertabrakan dengan penolakan publik. Pada awal 2020-an, perusahaan bioteknologi Oxitec mendapat persetujuan untuk melepaskan nyamuk Aedes aegypti yang telah dimodifikasi secara genetis di Monroe County, Florida. Ilmu di baliknya sangat kuat. Nyamuk jantan hasil rekayasa yang keturunannya membawa gen pembatas diri, meruntuhkan populasi pembawa penyakit tanpa paparan bahan kimia. Di Kepulauan Cayman, metode yang sama berhasil menekan populasi nyamuk hingga 80%. Di Brasil, program pelepasan selama setahun mencapai pengurangan 95%. Di Florida, reaksinya langsung meledak seperti gunung berapi. Warga datang ke pertemuan sambil membawa spanduk yang menyebut nyamuk-nyamuk itu sebagai nyamuk Frankenstein. Gugatan hukum pun menyusul. Pertemuan warga berubah menjadi ajang saling berteriak. Ketika sebuah studi dari Yale mengindikasikan bahwa beberapa nyamuk hasil modifikasi di Brasil meninggalkan jejak genetis pada populasi liar, berita itu menyebar jauh lebih cepat daripada bantahan ilmiahnya. Respons Oxitec yang teliti hampir tidak terdengar sama sekali. Itu baru nyamuk, serangga yang tidak disukai siapapun. Publik tetap saja menutup ruangan itu. Sekarang bayangkan pengumumannya. Jutaan tikus mati yang dilumuri pereda nyeri umum dijatuhkan dari helikopter ke Everglades, di mana mereka juga akan dimakan oleh rakun, puma, elang, ular indigo, kucing liar, dan segala makhluk lain yang bergerak di lahan basah paling beragam hayatinya di Amerika Utara. Pertemuan warga untuk pengumuman seperti itu tidak akan berjalan tertib. Gugatan hukum akan diajukan sebelum helikopter sempat mendarat.
Kelompok-kelompok lingkungan hidup akan sudah berada di pengadilan sebelum tinta pada proposal program itu mengering. Warga yang tinggal di dekat zona penjatuhan akan ingin tahu apa yang terjadi jika anjing mereka menemukan tikus umpan di tepi jalur pepohonan. Tidak ada yang punya jawaban bersih untuk pertanyaan itu juga. Dan satu pertanyaan yang harus dijawab negara bagian ini berulang kali di depan setiap kamera di ruangan. Itu adalah pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Apa yang akan terjadi pada 120 ular tersebut? Jadi apa yang sebenarnya sedang dilakukan Florida sekarang? Perburuan ular sanca terus berlanjut. Ribuan ekor hewan disingkirkan setiap tahun oleh kontraktor profesional, lembaga negara, dan pemburu kompetitif. Itu penting, tapi hasilnya tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan. Matematikanya tidak berubah. Laju reproduksi terus melampaui angka penghapusan dengan selisih yang dikonfirmasi oleh setiap model yang jujur di lapangan. Anjing pelacak yang dilatih menemukan ular sanca berdasarkan bau telah menunjukkan hasil nyata dalam uji coba terkendali, menemukan hewan-hewan di medan yang dilewati pencari manusia tanpa mereka menyadari ada apapun di sana. Pelacakan radio pada betina yang tertangkap untuk mengidentifikasi kelompok berkembang biak telah menghasilkan penghapusan yang tepat sasaran yang tidak mungkin dilakukan dengan cara lain. Mengikuti seekor betina bertanda radio menuju kelompok berkembang biak yang berisi selusin atau lebih jantan telah menjadi salah satu taktik lapangan paling efektif yang saat ini digunakan. Dan cara itu berhasil justru karena ia memanfaatkan biologi ular sanca itu sendiri untuk melawannya. Para peneliti sedang menyelidiki jebakan feromon, penarik kimiawi, dan kontrol biologis berbasis patogen. Pendekatan genetis yang secara longgar mengacu pada kerangka nyamuk oksitek sedang didiskusikan di tingkat teoretis, meskipun rintangan regulasi dan penerimaan publik untuk melepaskan reptil hasil rekayasa genetis ke lahan basah publik akan jauh lebih besar dari apapun yang pernah dihadapi program nyamuk tersebut. Tidak ada yang siap pakai, tidak ada yang murah, tidak satu pun dari solusi-solusi itu yang bisa diterapkan dalam skala yang dibutuhkan krisis ini. Dan tidak ada yang memiliki kesederhanaan brutal seperti menjatuhkan jutaan tikus dari helikopter dan menyaksikan populasi ular ambruk dari udara. Kesederhanaan itulah yang membuat strategi mouse drop begitu sulit untuk ditinggalkan, meskipun kita tahu semua konsekuensi yang menyertainya. Everglades ternyata menjadi ekosistem yang paling tidak cocok untuk setiap solusi yang berhasil di tempat lain. Kualitas-kualitas yang menjadikannya lahan basah paling beragam hayati di Amerika Utara, yaitu kompleksitasnya, keterkaitannya, dan lapisan luar biasa dari spesies-spesies yang saling memberi makan dan bergantung satu sama lain, justru membuatnya hampir mustahil untuk menerapkan intervensi skala besar tanpa intervensi itu sendiri berubah menjadi bencana baru. Setiap alat yang cukup kuat untuk menekan populasi piton juga cukup kuat untuk merusak sesuatu yang tidak mampu menanggung kerusakan itu. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan rekayasa yang lebih canggih. Itu adalah ciri struktural dari tempat itu sendiri. Dan piton tidak menunggu solusi datang. Di suatu tempat di antara rerumputan sawgrass di bawah jalur penerbangan yang dilalui Reyes pada Selasa pagi itu, seekor piton betina melingkar erat, mengelilingi sekumpulan 80 butir telur, menjaga suhu yang tepat seperti yang mereka butuhkan. Tidak bergerak, tidak berburu, tidak terlihat oleh apapun yang melintas di atasnya, tidak takut pada apapun, dan tidak punya alasan untuk takut. Ia belum pernah menghadapi ancaman yang tidak bisa ia tahan lebih lama. Ia tidak menyadari bahwa seluruh negara bagian telah menghabiskan puluhan tahun dan ratusan juta dolar untuk mencari cara menjangkaunya. Dari tempatnya bersembunyi di balik rerumputan, tidak satu pun dari semua upaya itu yang pernah benar-benar tiba. Disitulah tempat yang jujur di mana cerita ini berakhir. Bukan dengan solusi, bukan pula dengan kekalahan, melainkan dengan seekor piton betina, 80 butir telur, dan sebuah lahan basah yang belum memiliki jawaban yang setara dengan masalah yang hidup di dalamnya. Jika ini adalah jenis cerita yang ingin kamu dengar lebih banyak lagi, kisah-kisah yang tidak diceritakan kepada seluruh negeri, berlangganan sekarang, agar cerita berikutnya langsung sampai ke kamu begitu tayang. Dan jika kamu merasa cerita ini mengusik pikiranmu, tunggu sampai kamu melihat apa yang terjadi ketika wilayah jangkauan piton mulai merambah ke seluruh Florida. Itulah yang akan datang berikutnya.